sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kembali lagi bersama kami dalam program Save Your Heart for Your Sweetheart. Oke. Pada program ini kita sajikan untuk sahabat-sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk mengedukasi tentang kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Nah, program ini kita distribusikan dan juga bisa diakses secara berkala pada channel-channel kami di website maupun di media sosial kami. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang ekokardiografi, melihat lebih dekat fungsi jantung Anda. Nah, di samping saya ini sudah hadir seorang ahlinya nih, seorang kardiolog yang setiap hari berkecimpung dalam dunia ekokardiografi, tidak lain yaitu adalah Dr. Estu Rudiktyo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Adit. Ya, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah kabar baik. Dr. Adit juga gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kabar saya, Dok. Baik, Dok. Jadi ini teman-teman pasti sudah penasaran nih, Dok. Banyak yang belum tahu ekokardiografi itu apa, Dok? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, apa itu ekokardiografi? Ya, terima kasih Dr. Adit. Jadi eko itu adalah sebenarnya pemeriksaan USG ya. Jadi USG tapi yang dikerjakannya pada jantung. Jadi sebenarnya mirip kayak USG pada ibu hamil buat melihat kandungan, tapi ini kita kerjakan pada jantung. Jadi sama. Jadi pakai gelombang suara yang ultrasonik, makanya disebut ultrasound. Tapi pada jantung, makanya istilahnya ekokardiografi. Tapi bahasa awamnya enaknya USG jantung. Kalau mungkin ada yang masih bingung, tapi ya sama aja, USG jantung atau eko itu istilah yang sama sebenarnya. Oh gitu ya, Dok ya. Baik, ini pakai gelombang suara ya, Dok? Gelombang suara, betul sekali. Artinya aman, Dok? Nggak ada yang ditusuk-tusuk ya, Dok? Gelombang suara, jadi tidak ada radiasi, juga tidak ada yang ditusuk karena kebanyakan kita ngerjainnya itu dari luar, jadi tidak ada radiasi, tidak ada luka seharusnya gitu ya. Jadi ini aman ya, Dok ya, nggak ada luka, nggak ada radiasi tadi ya? Ya, aman buat ibu hamil, buat anak-anak, bahkan buat janin pun kita bisa kerjakan juga. Jadi sangat aman bila memang sesuai indikasi gitu ya. Baik. Ini ekokardiografi itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Ada macam-macamnya? Ada berapa sebenarnya. Jadi yang biasa kita kerjakan eko biasa atau transtorakal eko, yaitu eko yang dari luar, jadi dari dinding dada itu yang paling umum dikerjakan. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi mulai banyak tuh jenisnya. Jadi ada juga TE atau eko yang alatnya masuk ke dalam mulut, itu bisa lebih akurat buat melihat katup atau dinding jantung. Atau bahkan sekarang juga udah ada itu, bahkan sudah lama sih. Jadi eko tapi dikerjakannya sambil pasiennya treadmill atau naik sepeda, itu namanya stress echo. Jadi banyak jenisnya, tidak hanya echo yang biasa yang dari dada, tapi lagi-lagi tadi tergantung perlunya apa, kita bisa memilih echo yang sesuai untuk dikerjakan gitu. Baik. Jadi kalau yang stress echo tuh bisa real time ya, Dok, pas kita lagi jantungnya lagi bekerja cepat, itu bisa dinilai juga ya, Dok? Iya, jadi itu keuntungannya gitu. Bisa sepanjang waktu, karena kan tidak ada radiasi, jadi mau lama pun sebenarnya tidak ada masalah buat pasien gitu ya. Iya. Baik, Dok. Nah, kenapa eko ini penting ya, Dok, buat pasien jantung gitu? Apa kelebihannya dibanding pemeriksaan yang lain, Dok? Oke. Jadi sebenarnya eko adalah bagian yang tidak terpisahkan, jadi sepaket dengan yang lainnya. Jadi tetap kita pasti mulai dari anamnesis dulu, kita wawancara pasiennya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita tensi segala macam, kemudian EKG, dan berikutnya bila ada indikasi kita kerjakan eko. Jadi sebenarnya tidak semua pasien harus kita kerjakan eko, tapi ada indikasinya. Jadi dengan eko kita bisa melihat ukuran jantung, kita bisa lihat pompa jantung baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita juga bisa lihat katup jantung, apakah ada kebocoran ataukah ada yang mampet, dan bahkan beberapa kelainan jantung bawaan itu eko merupakan salah satu pemeriksaan yang utama yang paling sering dikerjakan, karena tadi mudah dikerjakan tanpa radiasi, dan juga tadi ya aman lah buat ibu hamil, anak-anak, bahkan kita kerjakan juga pada fetal, jadi ada namanya fetal echo gitu ya. Ada ahlinya khusus kalau untuk itu. Masing-masing sebenarnya periksaan jantung baik misalnya MSCT itu punya kelebihan, kekurangan, keunggulan masing-masing gitu. Tapi echo lagi-lagi tadi paling cepat karena
bisa dimanapun, mau di ruang ICU bisa, mau di bahkan kita juga kerjakan sekarang udah ada echo portable tuh kecil sekali bisa kita kerjakan bahkan di pelosok-pelosok. Jadi itu keunggulannya gitu ya untuk echo. Baik. Jadi istilahnya kita jadi kapanpun bisa ngintip jantung ya dok? Iya. yang pasti sesuai indikasi. Iya dok, betul dok. Iya. Nah, biasanya kalau sekali melakukan ekokardiografi itu berapa lama sih dok? Oke. Untuk echo yang standar, echo yang di dada itu biasanya sih plus minus sekitar setengah jam. Kadang bisa lebih cepat atau kalau kasusnya mungkin agak rumit kadang bisa lebih lama. Tapi biasanya setengah jam sih sudah cukup gitu ya kebanyakan. Bahkan bisa lebih cepat kalau memang kasusnya simple gitu. Jadi bisa lebih mungkin 20 menit bisa sebenarnya. 20 menit. Ya. Cepat juga ya dok. Kalau echo biasa ya, kalau echo yang dari mulut mungkin bisa lebih lama, tapi lamanya biasanya persiapannya. Kalau di dalam mulut TE mungkin kalau standar 15 menit sih udah cukup, tapi yang lama biasanya persiapannya, kemudian observasinya gitu. Karena kan kalau yang dari mulut itu agak cukup invasif ya, masuk alat dalam mulut, otomatis ya lebih ada persiapan yang kita harus kerjakan untuk mencegah timbulnya efek samping pada pasien gitu. Oh gitu dok. Baik. Bicara persiapan nih dok, tadi kan TE sudah dijelaskan. Kalau untuk ekokardiografi yang lain ada terutama yang dari dada ya dok, itu apakah ada persiapan khusus dok? Untuk yang dari dada atau transfocal echo tidak ada persiapan khusus, jadi tidak perlu puasa, tidak perlu ada stop obatan, itu tidak ada. Jadi sebenarnya bisa kita kerjakan kapanpun bila ada indikasi gitu. Jadi nggak ada persiapan, tidak. Oke, tidak ribet ya dok ya artinya. Tidak, ya makanya aman, udah sangat sederhana, sangat simpel dan banyak info yang bisa kita peroleh gitu. Udah aman, nggak ribet lagi dok ya. Pantes disarankan tuh untuk echo sesuai indikasi. Sesuai indikasi. Tadi kalau boleh tahu dok, secara umum, terutama buat teman-teman nih kira-kira saya kayaknya perlu echo nih, kapan sih dok kalau sudah ada indikasi gitu? Oke, biasanya sih tetap harus pertama ke dokter jantung dulu, konsultasi, diskusi, kira-kira keluhannya apa, baru kemudian akan ditentukan sama dokternya ini perlu echo atau tidak. Tapi sekarang juga seringkali echo juga sudah masuk dalam paket pemeriksaan medical check up. Jadi dari awal sudah bisa dikerjakan. Tentu yang echo biasa ya, kalau echo yang TE atau stress echo itu tidak paket MCU karena lagi-lagi persiapannya ada berapa yang disiapin dan risikonya pun agak tinggi. Jadi ya tidak otomatis saya bisa minta TE boleh nggak? Tidak ada. Jadi kalau untuk yang echo biasanya sih sudah berapa paket medical check up itu sudah termasuk gitu. Karena memang ya hampir tidak ada risikonya, jadi aman gitu. Baik dok. Di Rumah Sakit Jantung Harapan kita MCU-nya bisa ya dok, echo dok? Bisa. Jadi ada paket tertentu yang sudah termasuk pemeriksaan ekokardiografi. Baik. Wah ini menarik banget nih. Bisa. Kalau ini kalau MCU langsung aja, nggak perlu konsulnya, langsung sekalian di MCU-nya itu ya. Iya, jadi sudah lengkap datanya, dokternya bisa langsung lihat banyak data, jadi bisa lebih cepat. Kalau yang biasanya kan datang echo bolak-balik, jadi mungkin akan makan butuh waktu. Baik. Saran dokter selain untuk MCU rutin, pas udah mulai ada timbul gejala-gejala apa aja dok nih biar dia ke kardiolog buat kira-kira perlu diperiksa apa enggak nih echo-nya? Biasanya keluhan-keluhan yang dari dokter jantung butuh echo, biasanya kalau kita curiga misalnya ada keluhan sesak yang kita curiga ini takutnya ada masalah pompa jantungnya bermasalah, atau jantungnya kok curiganya agak bengkak, atau curiga kita dengar kayaknya sepertinya katupnya ada yang bocor atau ada yang mampet, mungkin berikutnya akan disarankan buat echo untuk konfirmasi diagnosis. Tapi sebelumnya tetap harus juga ada EKG karena itu semua sebenarnya bagian tidak terpisahkan. Jadi tidak bisa hanya echo saja, nggak bisa, tetap harus lengkap gitu ya, harus paket dari yang paling dasar dulu sebenarnya gitu. Baik dok. Jadi kayak kalau ada keluhan ke kardiolog dulu nanti, dari kardiolognya yang akan menyarankan ya. Baik. Nah ini nanti kalau misalkan sudah dilakukan ekokardiografi dok, itu apakah hasilnya nanti bisa segera diketahui dok? Kalau hasil sih real time ya, jadi kan kita periksa TUSG langsung kelihatan hasilnya sebenarnya. Jadi kita udah tahu ini apa masalahnya, apakah normal ataukah jangan-jangan ada kebocoran atau penyempitan katup ya, kita bisa lihat langsung. Walaupun nanti mungkin laporannya mungkin butuh waktu beberapa saat buat dibuat, tapi saat diperiksa kita sudah tahu sebenarnya jantungnya kira-kira kondisinya apa gitu. Gitu ya, baik. Jadi langsung
struktur anatomi kelihatan semua, langsung hitung-hitungan langsung bisa langsung ya. Bisa langsung. Baik. Nah, ini echo ini apakah sudah bisa menggantikan pemeriksaan jantung lainnya, Dok? Mungkin seperti CT scan atau kalau EKG tadi kan memang ini sudah yang pasti ya. Cuma kan banyak pemeriksaan jantung lain, Dok. CT scan, lalu dari kateter dan pemeriksaan lainnya. Apakah ini bisa menggantikan, Dok? Oke, jadi sebenarnya istilahnya sih bukan menggantikan, tapi ada pasien-pasien yang lebih cocok mungkin pemeriksaannya dengan echo, lebih cocok dengan CT scan atau mungkin MRI. Misalnya pasien-pasien kita curiga nih pasiennya punya penyakit jantung koroner, tapi pasiennya mungkin tidak, karena ada mungkin masalah ginjal yang cukup berat, dia tidak bisa kita kerjakan CT scan karena kan butuh kontras ya, yang mungkin ada efek ginjal. Dengan echo kita bisa kerjakan karena kan tidak ada zat kontras. Atau pasien-pasien yang misalnya pernah pasang pen yang belum dicabut, misalnya dia patah tulang, pasang pen itu kan MRI tidak boleh. Jadi alternatifnya bisa menggunakan echo. Jadi ada masing-masing punya karakteristik, punya keunggulan, punya kelemahan. Jadi itu yang nanti dokter akan milih kira-kira buat pasien yang ini lebih pas yang mana. Jadi bukan menggantikan, tapi ada karakteristik masing-masing yang kita bisa pilih sesuai dengan keperluan dan kondisi pasien. Oke, baik. Jadi ini kalau kita simpulkan nih, echo nih suatu pemeriksaan nih yang udah aman, simple, cepet lagi, Dok ya, nggak pakai ribet lagi. Kalau yang standar ya, itu cepat tanpa persiapan. Oke, baik, Dok, baik. Nah ini terakhir, Dok, mungkin ada nggak, Dok, pesan-pesan penting terkait edukasi jantung ini, baik yang seputar echo atau mungkin secara umum yang ingin dokter sampaikan ke sahabat-sahabat dan juga masyarakat Indonesia? Oke, jadi kalau sekarang kita sudah banyak hipertensi, sudah tahu koroner, sudah tahu. Jadi mungkin yang saat ini yang agak kurang mendapat perhatian sih masalah katup jantung gitu. Jadi mungkin kita harus lebih awas, dan echo tentu saja setelah pemeriksaan dasar diperiksa pakai stetoskop, EKG merupakan pemeriksaan yang bisa untuk menentukan atau konfirmasi diagnosis kelainan katup jantung, karena seringkali kelainan katup jantung itu sudah lama, sudah lanjut baru ketahuan. Jadi itu seringkali miss, dan kalau semakin lama ketahuan itu semakin kurang bagus ke depannya, semakin sulit untuk tata laksananya. Jadi lebih awas dengan penyakit katup jantung, apalagi sekarang mungkin pernah dengar penyakit jantung rematik. Nah itu yang echo adalah salah satu pemeriksaan diagnostik yang utama buat pemeriksaan katup jantung. Baik, Dok. Ini biar lebih aware nih teman-teman, lebih aware. Kalau kelainan katup biasanya gejala-gejalanya awalnya apa, Dok? Biar kalau udah timbul nih biar mereka bisa periksa nih, Dok. Jadi macam-macam ya, kadang bisa cepat capek atau nyesek. Bahkan ada kelainan katup yang awalnya tuh keluhannya stroke, ada. Jadi kalau stroke usia muda, kok kita lihat kok jantungnya agak aneh, ternyata ada masalah penyempitan jantung. Jadi macam-macam. Jadi ya paling sering nyesek, kemudian sakit dada bisa juga berdebar, tapi yang mungkin agak beda bisa stroke. Lalu utamanya tahu-tahu masih muda kok stroke, ternyata terperiksa katupnya bermasalah gitu, Dok. Iya, itu yang mungkin banyak kita kurang aware gitu ya. Baik. Waktu itu saudara saya juga pernah ada yang dia nggak ada keluhan apa-apa, Dok. Tapi baru ketahuan tuh pas dia di MCU, ternyata ada kebocoran katup tapi ringan itu, Dok. Ya. Itu nanti bisa jadi gede nggak itu, Dok? Tergantung sih ya, kadang jadi tergantung. Kalau memang dia kelainan katupnya termasuk yang progresif, misalnya penyakit jantung rematik kan awalnya biasa ringan, terus kemudian sedang, bisa berat. Tapi pada kasus lainnya ada yang ya hanya ringan terusnya gitu. Jadi tergantung sebabnya apa dulu. Ada yang kira-kira tetap, ada yang bisa ditakutkan bisa jadi berat di kemudian hari gitu. Gitu, Dok. Jadi memang baiknya ya kita MCU aja, Dok, yang lebih mencegah dulu, Dok. Iya, biar tahu awalnya seperti apa gitu. Karena seringkali miss gitu. Baru ketahuan pas udah berat ya. Udah berat, udah susah, udah nanti mau kerja susah, mau dipindahkan pun juga resikonya lebih tinggi kalau udah terlambat sebenarnya. Baik. Ya, inilah memang manfaatnya dari ekokardiografi itu bisa mendeteksi lebih awal gitu tanpa harus banyak tusuk-tusuk atau radiasi yang lebih berbahaya gitu. Baik, Dok, ini saya mengucapkan terima kasih banyak, Dok, untuk kehadiran dan juga sharing ilmunya di pagi hari ini, Dok. Sama-sama, terima kasih juga, Dr. Adit. Semoga ini bermanfaat terutama buat teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia ya. Di pagi ini jangan lupa tadi kalau misalkan mau cek, baik mau langsung check up rutin aja atau misalkan ada keluhan yang tadi disebut oleh Dr. Estu,
bisa langsung hubungin aja ke medical check up Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di nomor telepon 15.034. 15.000-nya itu 15, kosongnya 3 kali, 34, atau bisa WhatsApp ke 0812 9 000 4370 ya. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh langsung ke situ ya. Jangan khawatir, bisa online atau telepon dulu aja yang penting ya. Nah, kita akhirnya sudah di penghujung acara ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini terima kasih untuk direksi dan juga manajemen yang sudah menyediakan fasilitas untuk kami dari staf medik untuk bisa mengedukasi teman-teman semua. Nah, sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.